Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi 6 informasi penting yang wajib masyarakat ketahui di tahun 2022 ini. Nah, untuk informasi selengkapnya, silakan teman-teman simak dan tonton video ini sampai selesai serta jangan di-skip agar teman-teman semua tidak gagal paham terhadap informasi yang akan kami sampaikan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa untuk selalu dukung dan pantau terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kami. Nah, untuk informasi yang pertama itu adalah terkait wacana pemerintah yang akan menghapus untuk kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nah, pemerintah akan menghapus kelas rawat inap peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS Kesehatan, di mana saat ini kelas yang tersedia itu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nantinya akan dihapus dan ditetapkan menjadi kelas tunggal. Nah, untuk kelas tunggal ini sendiri disebut juga dengan kelas standar atau kelas rawat inap standar atau KRIS. Nah, saat ini Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN sudah memiliki roadmap terkait penerapan kelas tersebut. KRIS JKN untuk memenuhi mutu standarisasi layanan dan prinsip ekuitas. Nah, maksudnya di sini semua orang atau semua peserta ini berhak untuk mendapatkan layanan yang terbaik, baik itu secara medis ataupun non-medis yang sama. Nah, hal ini disampaikan oleh salah satu anggota DJSN, Ine Mulyati, dalam Raker Komisi 9 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Nah, menurut DJSN, ini sudah dilakukan konsultasi publik dengan berbagai asosiasi kesehatan untuk perubahan kelas rawat inap JKN tersebut. Setelah melakukan konsultasi beberapa langkah, rencana program ini akan dimulai dilakukan pada tahun 2022 ini. Nah, ini merupakan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak ada lagi kesenjangan terkait itu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang mengambil kelas-kelas yang berbeda untuk perawatan BPJS Kesehatan. Nah, jadi tidak ada lagi istilah atau penggunaan kelas rawat inap untuk kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 pada BPJS Kesehatan, namun diganti menjadi kelas standar atau KRIS. Nah, sedangkan untuk implementasi atau pelaksanaan dari penghapusan kelas rawat inap kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3 pada BPJS Kesehatan ini belum merata dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pemerintah terlebih dahulu akan melakukan uji coba di tahun 2022 ini dengan menunjuk beberapa pihak rumah sakit atau beberapa rumah sakit yang dinilai layak untuk bisa melakukan program ini. Dan apabila program ini bisa berjalan lancar saat diuji coba, nantinya pemerintah akan menerapkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk informasi kedua yang penting untuk sahabat YouTube ketahui adalah terkait rencana pemerintah yang menyiapkan KTP digital, di mana nanti teman-teman bisa menyimpan KTP digital itu di ponselnya masing-masing. Hal ini langsung disampaikan oleh Bapak Zudan Arif Fakhrullah selaku Dirjen Dukcapil dari Kemendagri. Nah, hal ini dilakukan oleh pemerintah seiring dengan kemajuan iptek yang ada di Indonesia. Namun bagaimana apabila masyarakat yang tidak memiliki ponsel atau smartphone untuk menyimpan data-data eKTP digitalnya? Nah, jadi di sini teman-teman semua jangan khawatir karena pemerintah atau Kemendagri sudah menyiapkan dua jalur atau dua opsi untuk pencetakan eKTP ini. Nah, yang pertama itu dilakukan secara digital dan ini nanti akan dilakukan atau diuji coba di 50 kabupaten atau kota yang dipilih oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pemerintah tetap menyiapkan atau menerima jalur pencetakan eKTP melalui Dukcapil seperti biasanya. Nah, untuk informasi yang ketiga, ini adalah bagi seluruh teman-teman pemegang kartu keluarga atau KK yang ingin melakukan pindah domisili. Nah, di sini pemerintah melalui Kemendagri sudah memberikan kemudahan terkait pelayanan tersebut. Di mana sebelumnya jika kita ingin melakukan pindah domisili, nah teman-teman diwajibkan atau diharuskan untuk mengurus surat pindah terlebih dahulu ke RT, RW, ataupun di desa atau kelurahan setempat. Namun, hal itu saat ini tidak diperlukan lagi karena sudah dihapuskan oleh pemerintah seiring dengan adanya atau dikeluarkannya Perpres oleh pemerintah. Jadi, apabila teman-teman ingin melakukan pengurusan surat pindah domisili, teman-teman bisa langsung datang ke Dukcapil terdekat.
Nah, begitu juga dengan pengurusan surat keterangan pindah atau SKP. Jadi, apabila teman-teman ingin melakukan pindah domisili dari satu wilayah ke wilayah yang lain, namun masih dalam satu kabupaten atau kota, nah itu teman-teman tidak diperlukan lagi untuk mengurus SKP atau surat keterangan pindah. Namun, lain halnya apabila teman-teman melakukan pindah domisili dari satu kabupaten atau kota atau dari satu provinsi ke provinsi lainnya, itu teman-teman tetap harus mengurus surat keterangan pindah atau SKP di Dukcapil. Jadi, surat keterangan pindah atau SKP ini dibutuhkan apabila teman-teman melakukan pindah domisili antar kabupaten atau kota ataupun antar provinsi. Nah, informasi berikutnya ini adalah seputar bantuan subsidi listrik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di tahun 2020 dan tahun 2021, pemerintah memberikan bantuan subsidi listrik kepada para masyarakat atau para pelanggan yang menggunakan daya listrik sebesar 450 volt ampere dan 900 volt ampere yang bersubsidi. Nah, di mana besaran yang diterima atau bantuan subsidinya yang diterima itu ada yang sebesar 50% dan ada yang mendapatkan diskon sebesar 25%. Lalu di tahun 2020 ini pemerintah belum memberikan bantuan subsidi listrik tersebut. Nah, hal ini disebabkan karena pemerintah tengah mempertimbangkan terkait pemberian bantuan tersebut. Jadi, pemerintah ingin memberikan bantuan subsidi listrik yang mana bantuan tersebut memang ditargetkan kepada orang-orang yang layak menerima. Jadi bukan lagi dilihat dari berapa kapasitas atau daya listrik yang digunakan oleh masyarakat. Jadi, pemerintah ingin memberikan bantuan subsidi listrik ini kepada masyarakat yang memang dinilai layak dan tepat sasaran untuk mendapatkan bantuan subsidi ini sendiri. Bukan lagi dilihat dari berapa kapasitas atau besaran daya yang digunakan dalam rumah tersebut. Namun, terkait bagaimana proses penyalurannya, apakah berupa diskon listrik kembali seperti 2 tahun kemarin atau berupa pemberian token gratis atau berupa pemberian uang tunai, ini memang belum dijelaskan secara detail oleh pemerintah. Begitu juga dengan siapa saja masyarakat yang berhak untuk menerima tersebut, apakah datanya diambil dari data DTKS atau tidak. Nah, ini belum ada keputusan atau informasi lebih lanjut dari pemerintah. Nah, selanjutnya adalah informasi yang berasal dari Kementerian atau Kominfo terkait pelaksanaan atau percepatan digitalisasi untuk televisi nasional, di mana akan dialihkan dari penggunaan televisi analog ke televisi digital. Nah, hal pertama yang akan dilakukan oleh pemerintah itu adalah dengan cara melakukan pemutusan secara bertahap untuk siaran televisi analog di beberapa wilayah. Jadi ada 3 tahap yang akan dilakukan. Untuk tahap yang pertama akan dilakukan pemutusan siaran televisi analog di 56 wilayah siaran. Dan hal ini paling lambat dilakukan pada tanggal 30 April tahun 2022. Selanjutnya untuk tahap yang kedua, itu juga akan dilakukan pemutusan secara bertahap di 31 wilayah siaran dan paling lambat hal tersebut akan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022. Dan tahapan yang ketiga atau merupakan tahapan terakhir, itu akan dilakukan pemutusan secara bertahap untuk siaran televisi analog di 25 wilayah siaran dan paling lambat dilakukan pada tanggal 2 November tahun 2022. Jadi, untuk batas akhirnya ini adalah tanggal 2 November tahun 2022, di mana seluruh wilayah itu sudah melakukan migrasi dari siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Nah, untuk informasi yang terakhir, ini adalah diperuntukkan bagi teman-teman atau sahabat YouTube yang memiliki kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun sepeda motor. Nah, informasi terbarunya terkait warna baru untuk plat nomor kendaraan. Sesuai dengan pasal nomor 45 di Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2021, ditetapkan 4 warna untuk plat kendaraan bermotor. Nah, yang pertama ini berwarna putih, ini diperuntukkan untuk kendaraan
yang sifatnya perorangan. Kemudian untuk warna merah ini diperuntukkan untuk instansi tertentu, untuk warna kuning diperuntukkan untuk kendaraan umum, dan warna hijau ini diperuntukkan untuk kendaraan yang melintas di jalur perdagangan. Oke teman-teman semua, jadi itulah 6 informasi penting yang wajib untuk teman-teman atau sahabat YouTube ketahui. Nah, jadi sekian dulu untuk informasi kita pada video kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa untuk selalu dukung dan pantau terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan updatean informasi dari kami. Nah, sekian dulu informasi kita pada video kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.